Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya robbal alamin. Oke, ini masih banyak yang belum hadir ini. Oke teman-teman, kemarin atau tadi saya sudah share untuk soalnya. Soalnya yang akan kita bahas, contoh soal TOEFL. Nah, contoh soal TOEFL. Nah, di batch 1, batch 2, dan batch 3, ini saya akan membahas soal TOEFL yang berbeda. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya teman-teman semakin kaya dengan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Sebenarnya polanya itu sama, tapi cuma variasi-variasi yang keluar dalam TOEFL itu yang sering berkembang terus. Contoh di situ ada soal tentang inversi. Nah, inversi itu, nah nanti di soal ini keluar karena ada 15 pola inversi, di soal ini keluar dua, di soal ini keluar dua, di soal ini keluar dua. Jadi dengan mengikuti banyak kali untuk pembahasan soal TOEFL seperti ini akan sangat membantu teman-teman dalam menguasai atau mempelajari pola-pola yang ada dalam TOEFL. Oke. Ini kita simulasi teman-teman mengerjakan atau langsung saya bahas? Simulasi dulu boleh, langsung dibahas juga boleh. Kira-kira bagaimana teman-teman? Ada yang Bahas aja nggak apa-apa deh, Mister. saya share screen dulu. Nah, ini soal yang saya share kepada teman-teman. Di situ soalnya ada listening comprehension. Listening comprehension ada part A, ada bagian A. Bagian A di situ ada short conversation, ada 30 soal. Part B long conversation ada 8 soal. Part C di situ ada talk, ada seorang pakar menyampaikan suatu materi, kemudian kita disuruh mengerjakan, di situ ada 12 soal. Jadi di listening itu ada 50 soal. Kemudian di bagian kedua itu adalah structure and written expression, di mana di situ ada 15 soal untuk structure dan 15 soal untuk structure dan 25 untuk written expression. Terus yang terakhir di situ ada reading comprehension. Di bagian ketiga ada reading comprehension. Di reading ini nanti ada 50 soal, di mana biasanya di reading itu ada 5 sampai 6
bacaan dan satu bacaannya itu sekitar ada 9 atau 11. Tergantung pembuat soalnya. Biasanya ada 5 atau 6 bacaan untuk 50 soal tersebut. Nah, di sini kita akan pertama saya akan membahas tentang structure and written expression terlebih dahulu. Kenapa kok harus structure and written expression terlebih dahulu? Karena biasanya teman-teman itu kelemahannya adalah di structure and written expression. Nah, ini kelemahannya di structure and written expression. Kelemahannya di sini. Kenapa? Karena memang bukan jurusan bahasa Inggris, karena structure and written expression itu sifatnya pasti. Kalau jawabannya A, ya harus A, B, ya B. Karena jawabannya sudah pasti, makanya ini nggak bisa kalau pakai perasaan. Harus benar-benar tepat jawabannya. Itu contoh soal di structure and written expression. Oke. Ini langsung saya bahas soal nomor 1. Ini sangat mudah. Soal ini sangat mudah. Karena guru gak boleh ngomong kalau ini sulit. Guru harus ngomong ini sangat mudah. Oke. Saya buat coret-coret. Nah, kalau kita melihat soal ini, the heart palate, bla bla bla, between the mouth and nasal passage. Nah, ini dari pilihan ganda ini kira-kira yang tepat yang mana? Nah, di sini the heart palate, di sini dia sebagai subjek. Di sini adalah sebagai subjek. Nah, berarti kalau sudah ada subjek, di sini butuh verb. Nah, di sini between the mouth and nasal passage, di sini tidak ada verbnya lagi. Anda harus tahu bahwasanya ini memang butuh verb. Tapi di belakang ada verbnya lagi atau tidak. Kalau di sini ada verbnya lagi, di sini kok ada verbnya lagi, bisa jadi ini pilihan gandanya kalau nggak verb ing, berarti ya verb 3. Nah, seperti itu. Contohnya seperti apa, Sir? Contohnya itu di soal nomor 7 itu. Nah, di sini ada a stock. Di sini kan a stock. A stock ini contoh ya, contoh. A stock ini adalah subjek. Nah, subjek ini kan butuhnya verb. Subjek, sudah ada subjek, butuhnya verb. Nah, kamu harus melihat di belakang ada verbnya lagi tidak. Oh, ternyata di sini ada verbnya lagi, is called. Berarti di sini ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ditulis lengkap. Kalau ditulis lengkap berarti butuh konektor subjek sama verb. Kalau tidak ditulis lengkap berarti harus verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Nah, di sini. Karena di sini a stock ini subjeknya ini adalah a stock, ini benda, kata gantinya it, berarti ini mesti kalimat pasif. Kalau kalimat pasif, cari yang bentuk ketiga. Oh, ternyata langsung jawabannya ketemu B. Jawaban A salah. Kenapa salah? Karena sudah ada subjeknya, kok muncul subjek lagi. Ini salah. Nah, ini. Nah, ini langsung verb 3. Ini contohnya. Jadi ketika di belakang kok ada verbnya lagi, berarti di sini ada kemungkinan ditulis lengkap. Kalau ditulis lengkap berarti ada konektor. Nah, ini karena ini adalah kalimat pasif, stock itu. Makanya kalau yang B ini, yang D ini kalau dikasih to be is issued bisa jadi benar. Wes, ini contoh-contoh, ini variasi. Nah, kalau di sini kamu melihat soal nomor 1 ini di belakang ada verbnya lagi tidak? Oh, ternyata di belakang tidak ada verbnya lagi. Berarti di sini butuh verb saja. Kalau verb saja yang mana? Nah, kemungkinan besar di sini adalah yang C, forms. Karena had palate itu kata gantinya it, maka karena ini simple present harus dikasih S, forms. Kalau di sini ada verbnya lagi, bisa jadi ini forming, ini bisa jadi. Tapi karena di belakang tidak ada verb lagi, maka butuhnya verb. Di sini adalah forms.
Oke, soal nomor 1 ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya saya teruskan. Jadi, nah ini. Soal nomor 2. Some speed, di sini ada subjek. In the Maltese Falcon, ini ada preposition. Ini ada preposition. Ketika diikuti preposition diikuti noun, berarti ini jadi apa? Adverb. Ini Enrique Blin ini masih satu kesatuan di sini. In Casablanca di sini ada preposition, di sini diikuti noun, berarti ini juga adverb. Sudah ada subjeknya, sudah ada apanya? Adverb. Berarti di sini butuhnya apa? Butuhnya adalah verb. Nah, ini butuhnya verb. Nah, kemudian karena ini butuhnya verb toh, karena di sini ada of, berarti di sini butuh noun. Jawabannya kira-kira yang mana? Verb sama noun. Kalau jawabannya verb sama noun ya kemungkinan jawaban adalah yang D. Nah, ini polanya adalah subjek plus adverb plus verb plus objek. Nah, dipisah dengan adverb ini. Adverb, biasanya ada adverb. In Maltese Falcon, Enrique Blin. In Casablanca. Nah, ini. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Boleh nanya nggak, Sir? Siap-siap. Yang mana? Itu kan nomor 2 tadi katanya kalau misalkan ada of berarti belakangnya noun itu hanya kasus tertentu atau emang selalu begitu ya, Sir? Nah, di sini berarti di sini contohnya ada the student of university. Nah, the student of university. Sebelum of itu masih kata benda noun. Nah, di sini two of two-nya ini berarti dia sebagai noun dia. Dua dari apa itu? Dari bla 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 yang di akhir itu. Pokoknya sebelum ini konsepnya seperti ini konsepnya. Sebelum of itu ini harus noun. Ketika ada of itu harus diikuti noun juga nanti. Makanya tadi ada istilah the student of university. The student of university di sini sebelum of di sini adalah noun. Nah, setelah of itu juga harus noun. Contoh, contoh, I'm standing in front in front of the student. Di sini kamu nggak bisa ngomong I am standing in front of it. I am standing in front of itu salah. Kalau saya pengen ngomong saya berdiri di depan, berarti I am standing in front tanpa of. Kalau ada of-nya berarti harus diikuti noun. Nah, tapi cuma ini satu kesatuan ini. In front of itu di satu kesatuan. In front of the students. Setelah of itu harus noun. Nah, itu. The student of. Ini harus student of university. Sebelum of juga harus noun. Yang nomor 2 ini mudahnya adalah karena di situ apa? Sudah ada subjek dipisah dengan adverb, maka di sini butuhnya adalah verb. Nah, itu ada pola-pola yang saya tulis di buku hijau. Kalau di buku hijau itu kamu buka di Halaman yang berapa ya, Sir, kalau buku hijau itu? sebentar.
Nah, itu di halaman 131. 131. Di situ ada polanya. Saya sudah menulis polanya. Nah, di sini polanya. Di sini ada subjek, ada verb, object, adverb. She is studying English in the class. Ada kalanya di sini in the class she is studying English. Di kelas dia sedang belajar bahasa Inggris. She is in the class. Nah, ini kalau present continuous di situ she is in the class studying English. Nah, berarti subjek diikuti adverb, diikuti verb, diikuti object. Nah, pokoknya ketika ada preposition yang diikuti dengan noun itu mesti jadi adverb. Jadi preposition diikuti noun mesti jadi adverb. Dan adverb tidak mungkin jadi verb. Nah, ini. Jadi kalau jenengan perhatikan, di sini some space subject. Ini ada preposition diikuti dengan noun. Setelah itu ada preposition diikuti dengan noun. Berarti yang dibutuhkan di sini verb. Yang verb yang mana? Jawab aja yang di benar mesti. Gitu cara cepetnya. Oke. Sure. Oke. Tunggu deh. Itu kan kata share kan nggak mesti patokan kalau itu harus off ya. Artinya berarti intinya tuh kalau udah subjek preposisi udah pasti in, ya kan? Nah, terus bla 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 itu udah pasti apa tadi ini nih yang the Maltese ini berarti dia adverb gitu udah pasti ya kata kunci gitu ya, share. Nah, seperti dirumus di nomor di buku Nah, hijau ini. pokoknya ketika ada preposition diikuti noun itu mesti jadi adverb. Contoh class, in class itu noun, tapi In kalau ada class. in class, in front of the class itu jadi adverb. Nah, gitu. Wis, Tapi gampangnya gitu. tapi Apa? preposisinya kan bisa in, on, Eh, off ya, itu udah termasuk ter- preposition apa oh, bentuknya? ya tergantung. Itu semuanya itu pokoknya kalau ada preposition diikuti dengan noun berarti jadi adverb gitu. Oh, tapi ini kata off-nya yang off hampir ini berarti tetap harus jawabannya itu berarti verb plus noun. Pasti di depannya si off itu pasti noun gitu ya. Sir. Hmm. Pokoknya harus ada kata Jadi off nggak belakang boleh. berarti depannya Ini noun. kalau nggak ada tunya malah salah juga ini. Nggak mungkin. Ini harus ada sebelum off ini harus kata benda. Lah, tu ini berarti ini dia posisinya dia sebagai kata benda. Meskipun itu bilangan tapi dia juga sebagai kata benda. Tapi rumus dasarnya subjek, adverb, verb, tambah objek gitu ya, Sir, ya. Yang nomor 2 ini. Ini nomor 1 sama Subjek. nomor 2 ini hampir sama. Pokoknya kalimat sepanjang apapun kalimatnya harus ada subjek, harus ada verb. Ini tadi Hmm, di soal nomor 1 sudah ada subjeknya. Lah, kamu ya. harus lihat di belakang ada verbnya lagi tidak. Saya sebenarnya pengen ngomong gitu. Di belakang ada Oh. verbnya lagi tidak. Kalau di belakang tidak ada verbnya lagi, berarti langsung verbnya Hmm. biasa. Tapi kalau di Hmm. soal nomor 7 ini, di belakang kok ada verbnya lagi, ya toh ada is called. Iya. Nah, ini is called ini berarti ini kemungkinannya ini kalau dia gak verb ing, verb 3. Kalau verb ing berarti aktif, kalau verb 3 berarti pasif. Hmm. Oh. Terus itu Langsung yang verb verb tiganya tuh, langsung verb verb 3. tiganya tuh, oh verb Oh, tiga langsung. langsung verb 3 ini. Atau dari mana verb tiganya? Karena pasif. Contoh gini. Ini babnya di bab 27. Kalau di buku hijau bab 28. Contoh, kalau ini soalnya nomor 7 ya, saya bahas nomor 7. Contoh di sini. The letter
which is written by Adi has been sent. Nah, di sini the letter which is written by Adi has been sent. Nah, di sini tadi ini yang bla 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 ini kan ini toh, which is written toh, which is written. Nah, ini ada verb toh, ini kan ada subjeknya, letter subjek. Ini ada verb. Nah, kamu harus teliti di belakang ada verbnya lagi enggak? Oh, ternyata has been sent, telah dikirimkan. Di sini ada verbnya lagi. Ketika di belakang kok ada verbnya lagi, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah ditulis lengkap. Kalau ditulis lengkap, berarti ada konektor subjek sama verb. Kebetulan which-nya ini dia sebagai konektor plus subjek. Nah, verbnya adalah is written. Ini kalau ditulis lengkap. Kalau ditulis di reducing, itu langsung di verb 3 kan. Jadi which is-nya dibuang ini. The letter written. Nah, written ini kan bentuk ketiga. Iya, itu ketiga. Cuma strateginya seperti itu. Jadi kalau ini simple sentence, ini complex sentence nomor 7 ini. Oke, nggak ada yang tanyakan ya? Nah gitu, kalau belajar dinyalakan kameranya. Biar saya nggak ngomong sama komputer sendiri. Oke, nomor 3 ini gampang. Cara ngerjakannya gini. Ini ada koma, di sini ada koma. Kalau ada koma di tengah seperti ini berarti babnya positif. Tandanya positif apa? Setelah ada 2 koma, di situ mesti verb. Nah, di sini berarti butuhnya non saja. Non saja. Ini kalau di buku itu di bab setelah ini. Di bab bawahnya. Nah ini. Halaman berapa ya, Sir? Itu di chapter 15. Oh, Halaman pakai 100. buku hijau ya, Sir? 100 berapa itu? Siap. 134. Siap, Nah, Sir. perhatikan, be careful with a positive. Hati-hati dengan a positive. A positive adalah noun atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk apa? Untuk memberi keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Nah ini. Jadi fungsinya adalah untuk memberi keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Noun yang menjadi a positif kedudukannya bukanlah subjek. Nah ini perhatikan. Noun yang menjadi a positif bukanlah subjek. Nah, posisi a positif bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir. Contoh di sini. Tom, koma. Tom ini berarti subjeknya dia. Really good mechanic. Ini ada koma. Berarti a really good mechanic ini a positif. Keterangan tambahan untuk menjelaskan Tom. Bahwasanya Tom itu siapa? Oh, Tom itu adalah seorang montir yang hebat. Nah, itu, ya. A really good mechanic. Montir yang benar-benar bagus ya. Montir yang hebat. Is fixing the car. Lah ini verbnya ini. Sedang memperbaiki mobil. Lah ini apabila a positifnya berada di tengah. Kalau ada di tengah, mesti diapit dengan 2 koma ini. Yang kedua, kalau di awal ini dipindah ke depannya subjek, really good mechanic, koma, Tom, ini subjeknya, is fixing the car. Nah, really good mechanic ini menjelaskan Tom. Ini contoh a positif yang posisinya ada di awal, di tengah, dan di belakang. Kalau di belakang, he has good habit. Dia memiliki kebiasaan yang bagus. Apa? Oh, praying in the most on time. Sholat di masjid dengan tepat waktu. Itu a positif. Contoh yang a positif. Valentine's Day, ini berarti subjeknya. Ini ada koma. February 14, ini kurang TH. Karena tanggal itu harus apa? Tanggal itu harus ada TH-nya karena itu adalah
ordinal number. Lah, is a special holiday for sweetheart. Ini adalah verb. Presiden of Indonesia, Jokowi. Nah, karena ini Presiden of Indonesia ini adalah A positif, menjelaskan kata Jokowi, makanya Jokowinya sebagai subjek. Nah, ini kalau A positif berada di depan. Kalau berada di tengah, berarti Jokowi, President of Indonesia, welcome to Yogyakarta. Wes. Penjelasannya seperti itu, cepet. Oke. Kalau kembali ke soal ini noun, the outermost layer of skin, ini ada 2 koma, dan di sini ada verb. Berarti di sini butuhnya noun. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D, jawabannya yang mana? Yang B, sir. Yang B. Yang B yang benar. Kalau it is di epidermis, it is ini subjek, is-nya adalah verb. Loh, ini berarti ada double verb ini, salah. Karena ini butuhnya cuma noun saja. Ini polanya adalah pola apositif. Gampang. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Soal nomor 4. Ini juga mudah. During the Precambrian period, the Earth's crust form and life. Nah, ini cari pola yang sama. Jadi lapisan bumi terbentuk. Ini terbentuk, ini verb 3 harusnya. Cari yang pola yang sama. Jawabannya yang mana? Pola yang sama ya ini. First appeared. Life first. Kehidupan itu pertama muncul in the seas, di laut. Cari pola yang sama karena di situ ada N. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Sebentar, Sir. Itu kalau pola yang sama itu yang kayak di depannya itu udah pasti verb 3, berarti yang kedua itu juga pasti N, live verb 3 gitu ya maksudnya. Kayak gitu. Gak usah memperhatikan kata depannya during the Precambrian period, gak usah ya, langsung aja gitu ya. Yes, sir. Kalau ada N berarti cari pola yang sama. Oke, baik. Nomor 5. When fluid accumulates against the eardrum. Nah, ini ketika ada when itu konektor. Fluid ini subjek, accumulates ini verb. Against the eardrum. Perhatikan ketika anak kalimat kok ngerti anak kalimat karena di sini ada konektornya. Berada di awal kalimat. Ketika anak kalimat berada di awal kalimat, ini mesti ada komanya. Kata kuncinya pokoknya anak kalimat berada di awal kalimat, mesti ada komanya. Lah, berarti yang bla 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 a second more indigenous type of bla 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 ini berarti induk kalimat ini. Ini berarti ini induk kalimat. Nah, ini berarti ini induk kalimat ini. Ini induk kalimat. Nah, kalau ini induk kalimat, ini harus ditulis lengkap, nggak boleh dibuang-buang. A second more indigenous type of ini subjek, setelah of itu
Tadi setelah of mesti ada noun-nya. Noun-nya. Oh, sudah ini kan setelah of itu ada noun-nya. Karena ini induk kalimat harus lengkap. Ini berarti sampai setelah of ini ada noun itu adalah subjek. Berarti karena belum ada verb-nya berarti butuh noun dan verb. Noun dan verb. Yang mana itu jawabannya? Noun dan verb ya. Noun dan Berarti verb. setelah of itu harus ada noun, ya toh. Setelah noun itu karena itu induk kalimat, maka harus ada verb-nya. Yuk, yang mana yang benar? Yang A, Yang Mister. A, yes. Nah, of otitis media ini adalah noun-nya. Verb-nya apa? May develop. Mungkin akan berkembang. Ini verb-nya. Kalau of developing, setelah of diikuti developing ini gerund berarti kan. Nah, berarti belum ada verb-nya ini. Berarti ini salah. The development of. Jadi kalau ada men ini mesti noun ini. Develop verb. Kalau development itu adalah noun. Nah, di sini ini mau kasih noun tapi nggak ada verb-nya. Berarti ini juga salah. Kalau yang D, of to develop ini setelah of kok to ini salah. Kemungkinan benar adalah yang A. Ada yang tanyakan? Kalau kecepatan di stop. Kemudian soal nomor 6. Before the Statue of Liberty arrive in United States. Nah, perhatikan di situ. Di sini ada before. Ini adalah konektor. Konektor, ada yang ngomong konektor, ada yang ngomong subordinate conjunction, boleh. Ada yang ngomong konektor, ada yang ngomong subordinate conjunction juga boleh. Intinya kalau ada penghubung atau subordinate conjunction atau konektor berada di awal kalimat, mesti ada komanya. Berarti before sampai States, United States itu adalah anak kalimat itu. Nah, newspaper invited ini berarti induk kalimat. Jadi surat kabar itu mengundang the public to help determine where. Nah, ini ketika ada where di sini, ini berarti setelah where ini mesti ada subjek sama verb. Ini berarti where subject verb. Cari yang where subject verb. Yang mana? Nanti yang B ya. Kalau the statue ini subjek, Iya. being ini apa ini being ini? Gak cocok itu. Kan B plus I, verb. Enggak ya? Enggak. Berarti yang D, dadu dong. Yang benar yang D. Tapi itu solvingnya apa, Sir? Nah, itu Hubungannya. kalimatnya apa ini? Kalimat pasif. Berarti invite the public, mengundang masyarakat to help, untuk membantu menentukan di mana subjeknya ini berarti kembali ke statue kan, the Statue of Liberty kan, the statue should be placed. Jadi patung tersebut itu harus ditempatkan setelah kedatangannya. Nah, di sini subjeknya ini kan the statue. Statue itu berarti kan patung. Patung itu menempatkan atau ditempatkan. Nah, karena di situ adalah subjeknya benda, makanya itu ditempatkan. Nah, jawabannya kemungkinan besar adalah yang D. Kalau jawaban yang nah di sini ini kan place-nya ini kan verb-nya. Verb ordinary-nya. Ini harusnya should be placed itu. Should be placed artinya harus ditempatkan. Sir, itu pasifnya itu gara-gara ada tulisan placet ya?
List itu ya. Makanya disebut itu List. kalimat pasif. Pasif. Gitu ya Ya maksudnya. karena kalimat pasif itu apabila subjeknya itu adalah benda. Pertanyaannya adalah patung itu menempatkan atau ditempatkan? Ditempatkan. Ditempatkan. Lantai itu menyapu atau disapu? Disapu. Disapu. Jika subjeknya benda, itu mesti kalimatnya kalimat pasif. Jika subjeknya benda, berarti kalimatnya pasif itu. Nah, untuk kalimat pasif, teman-teman bisa buka di buku hijau, itu belajar sendiri. Buku hijau ya. Kalimat pasif itu passive voice halaman 144. 144. Buku hijau. Sir, aku mau nanya, itu kata Sir kan pokoknya setiap kali ada konektor, bla 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 pasti koma. Itu udah pasti dia itu tadi dibilang apa nih? Anak kalimat ya. Konektor yang ada di depan. Iya, konektor kan di depan nih. Bla 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 bla. Berarti kan dia itu namanya anak kalimat. Habis itu kan berarti setelah koma itu berarti kan dia induk kalimat ya. Nah, artinya setelah yang siapa namanya tadi ini determine where titik-titik itu berarti pokoknya ini kan where itu bukannya dia itu apa keterangan tanda tanya gitu kan where itu subjek. Itu berarti sampai batas sininya udah pasti dinyatakan apa dong dari newspaper sampai dengan where itu berarti keterangannya apa? Jadi di sini kan before sampai United States itu kan anak kalimat nih. Nah, Ya. newspaper invited the public to help determine ini induk kalimat. Nah, ternyata where-nya di sini setelah where ini kan konektor, diikuti subjek dan verb. Ini anak kalimat lagi. Ini anak kalimat lagi. Jadi hati-hati. Kata where itu where atau when itu dia bisa digunakan untuk bertanya atau di situ adalah question, ini bertanya atau question atau statement. Iya. Nah, jadi where itu dia bisa bertanya, dia bisa pernyataan atau statement. Contoh, kalau saya pengen bertanya, polanya gini, where do you buy the shoes? Nah, ini where do you buy the shoes? Nah, di sini adalah pertanyaan, di mana kamu membeli sepatu? Nah, di sini kalau bertanya itu biasanya where, di sini diikuti auxiliary, diikuti subjek, baru verb. Ini bertanya. Kalau pernyataan, ini pertanyaan. Kalau pernyataan, I know where you buy the shoes. Perhatikan ini seperti yang tiba-tiba berhenti. Yuk kita lanjutkan. Coret-coretan saya jadi hilang. Karena dimatikan dengan paksa. Tiba-tiba laptop saya ngehang. Berarti panas, Sir, laptopnya. Sudah 3 hari nggak mati laptopnya. Oh, pantas istirahat, Sir. Laptopnya capek.
Nggak pernah mati laptopnya ini. Oke, jadi yang saya ingin sampaikan adalah where itu, di sini tadi where itu ada kalanya dia sebagai pertanyaan, ada kalanya dia sebagai pernyataan. Jadi ketika pertanyaan berarti contohnya where do you go? Where do you go? Nah, biasanya kalau pertanyaan itu where auxiliary subject baru verb. Tapi kalau ini pertanyaannya, kalau pernyataan jadi gini, I know where you go. I know where you go. Nah, I know where you go. Saya tahu kemana kamu pergi. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan, ini adalah pernyataan. Kalau pernyataan setelah where ini harus langsung subjek, harus verb. Nah, where di sini adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Loh, kok ngerti? Di sini titik tandanya. Nah, berarti kalau sudah ada where-nya, berarti perlu ditambahkan subjek sama verb. Nah, di sini sudah ada place, ini verb 3. Berarti di sini subjeknya ini kembalinya kemana nih? Oh, kembalinya di sini ternyata di statue, di mana patung-patung itu diletakkan. Nah, berarti the statue should be placed. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Share, sebentar deh. Itu kalau yang subjek verb berarti itu yang verb 3 ini berarti apa nih? Maksudnya kan kata share kan berarti ini suatu pernyataan. Berarti where, subjek, terus ini verbnya verb dari place itu nih. Nah, verb 3 ini. Karena di sini kan subjeknya ini kembalinya kemana nih? Statue kan? The statue. Nah, statue itu kan patung artinya. Statue itu artinya patung. Jadi statue sama Mimi. statue itu kan patung. Ada Mimi. Ya, ada Mimi. Patung siap. Berarti tuh dia ibaratnya nggak pakai es atau s, berarti dia tuh singular ya, berarti tunggal gitu ya. Nah, di situ statue itu kan patung. Patung itu menempatkan atau ditempatkan? Oh, ternyata Ditempatkan. ditempatkan. Ini berarti kalimat pasif. Berarti kalau kalimat pasif ini modal plus B plus verb 3 nanti. Berarti pasif, modal plus verb ya. Contoh, I can play gitar. Kalau dipasifkan berarti gitar can be played by me. Can be played by me. Nah, di situ ada modal plus B plus verb 3. Modal plus B plus verb 3. B-nya itu artinya apa ya, Sir? Kan kalau modal kan udah pasti should. Nah, B-nya itu berarti dari sononya ya, Itu rumusnya ya, Sir? rumusnya. Nanti belajar lagi tentang modal auxiliary. Rumusnya itu Baik, kalau Sir. nomor 7 tadi sudah saya bahas, nomor 8. Acid lava flows readily and tends to cover much larger area. Area yang lebih luas, well basic lava. Nah, di sini ada well basic lava, ini ada konektor, basic lava subject, butuhnya verb. Yang jawabannya yang mana ini? Ada verbnya ya, berarti is more vicious ya. Itu karena ada komanya kan, koma. Berarti ini yang kayak tadi, anak kalimat sama induk kalimat kan ya?
Pokoknya, nah itu butuh verb. Basic lava butuh verb ya. butuh verb. Kemudian soal nomor 9 ini juga mudah. Seismic reflection profiling has ini seismic reflection profiling ini subjeknya. Has-nya ini adalah has. Nah, has ini rumusnya present perfect. Nah, has itu harus diikuti dengan bentuk ketiga. Setiap has selalu bentuk ketiga ya. Present perfect. Yang mana berarti? Nah, yang bentuk ketiga jawabannya antara B sama D. Revealed itu bentuk ketiga. Revealed itu jawabannya antara B sama D. Nah, kemudian jawabannya kan yang bentuk ketiga ini antara B sama D. Iya. Kemudian jawabannya kira-kira yang mana ini? D. Yang B mana? ya, bola ya. Nah, Yang D, Bola. Mister. D. yang mana? Dadu, D, dadu. dadu. Kose sebentar. Bola Ini ya, kan bola ya, ini bola ya. nah, ini kan D. Ini kan has diikuti verb 3. Ini yang bentuk ketiga kan antara B sama D. Yang perlu diperhatikan di sini, nah ternyata di sini ada ocean floor, di sini adalah subjek, is underline ini adalah verb. Berarti ketika di situ ada subjek sama verb, berarti setelah verb 3 di sini harus butuh konektor. Nah, konektornya Berarti D yang dong. mana? Jawabannya yang B. Bola, bola. Bola kan? Oh. Kalau about ini preposition. Preposition. Kalau preposition diikuti noun saja. Tapi kalau di sini kok ada subjek, ada verb, berarti butuh konektor. Yang konektor yang that. Oke, gitu. Itu nemuin konektornya karena dia subjek verb 3 langsung pasti konektor ya, Sir. Enggak, ini karena setelah verb ini kan verb toh. Nah, setelah verb ini kok ada subjek sama verb lagi. Berarti di Oh. sini butuh konektor, Nah, penghubung. terus itu has-nya itu sebagai apa kan? Kata dasar kan dari mulai seismik sampai profiling kan subjek ya kan. Nah, terus si has-nya itu sebagai apa? Verb juga ya. Verbnya. Oh, verbnya. Jadi ini nanti babnya adalah non clause itu. Berarti verbnya ada 2 dong. Verb yang si Oh, has sama verb yang ketiga dari si revealed ini dong. Gitu ya. Berarti verbnya ada 2. ini juga verb ini juga 2 kan verbnya ini tadi. I know where you go. Know-nya ini verb. Nah, di sini kok ada ini where-nya ini kan konektor. Berarti harus diikuti subjek sama verb. Ini kan kasusnya sama ini. Ini kasusnya non clause nanti. Ini babnya non clause. I know, loh ini verb. Loh, kok di sini ada verb lagi, berarti butuh konektor. I know where you go. Nah, di sini juga sama kasusnya. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini ini sudah has revealed. Ini kan ini verbnya sudah has diikuti verb 3. Kok di sini ada subjek, ada verb, berarti butuh konektor. Yang konektor yang mana? Yang that, gitu aja. Kasusnya sama dengan yang saya jelaskan ini. I know ini subjek sudah sama verb. Kok ini ada subjek ada verb, berarti butuh konektor. Tapi namanya apa? Noun clause ya. Kalau di antara verb sama verb ada 2 berarti noun clause. Itu babnya itu kalau di buku hijau di bab 28 di bab 28 itu ada apa? Complex sentence. Oh, baik. Complex sentence. Nah, complex sentence itu nanti ada 3. Ada apa? Adverbial clause, ada noun clause,
ada adjective clause. Nah, ini babnya non clause. Oke. Wes, ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan. Mudah nih. Polanya sama-sama seperti ini. Nomor 10, yuk jawab. Siapa yang mau jawab nih? Jawabannya kira-kira apa? 20 ya. Jawabannya B bukan. Salah ya. Huh? Kan ada kata N ya. Koma lagi. Nah, ini babnya adalah apositif yang berada di depan. Jadi di situ apositif Jawabannya. yang berada di depan. Berarti bola ya jawabannya. Di sini, Salah. di sini ada koma. Nah, bla 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 sampai terrifying itu menjelaskan menjelaskan coral snake. Terrifying itu apa artinya? Terrifying itu mengerikan. Jawabannya C. Iya, sir. Salah. Terrifying itu mengerikan. Terrifying itu mengerikan. Dia kelas katanya adalah sebagai adjektif. Nah, di sini dia kelas katanya adjektif. Dia artinya mengerikan. Di sini ada N. Berarti kalau N di sini cari yang adjektif juga. Kalau kamu jawab yang A, ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini nggak sebanding nih. Kalau jawaban yang B juga salah. Oh. Yang benar adalah yang C. Sangat beracun dan mengerikan. Coral snake can grow to 4 feet. Jadi coral snake itu bisa tumbuh hingga 4 kaki atau 1,2 meter panjangnya. In length itu panjangnya. Nah, di sini sebenarnya ini A positif. Tadi sudah saya jelaskan, A positif itu tidak boleh berupa kalimat, klausa itu nggak boleh, berupa frase biasanya. Contoh ada kata tadi Jokowi, Presiden of Indonesia. Nah, di situ A positif kan ada Jokowi, Presiden of Indonesia. Dan di situ dia bukan klausa, tapi dia hanya frase. Nah, tadi di sini tuh Yang paling bawah, iya. Presiden of Indonesia Jokowi. di sini really good mechanic A positif ini kan nggak terdiri dari subjek dan verb ini. Ini Valentine's Day, February 14 ini kan tidak terdiri dari subjek dan verb. Ini tidak terdiri dari subjek dan verb. Dan ini sebagai nah ini Presiden of Indonesia ini A positif bukan subjek dan verb. Nah, ini juga sama. Ini A positif tidak terdiri dari subjek dan verb. Kalau ini they subjek, are ini verb berarti salah. The poison ini subjek, is-nya adalah verb salah. Nah, ini karena ada N juga harus setara. Nah, terrifying ini adjektif, ini beracun ini juga adjektif.
Jadi sudah seimbang, sebanding. Oke. Oke, dari 1 sampai 10 ada yang tanyakan. Ayo. Sir, sebentar deh. Bukannya kalau udah apa namanya sebelum kata N itu berarti dia subjek ya, Sir. Berarti ini si adjektif ini berarti bisa arti kata ini dia sebagai subjek juga ya. Yang jawabannya C ini ya. Bukan, itu sebagai apositif. Positif. Apositif tadi menjelaskan Yang di kata depan. coral snake. Karena dia apositifnya berada di depan, Iya. makanya di situ ada 1 koma. Iya, yang flying ini kan untuk butterflying kan koma nih. Berarti ini depan ini dia sebagai adjektif. Berarti itu yang coral snake ini berarti dia sebagai subjek ya. Oh, subjeknya coral snake. Duduk. Nah, dia sebagai adjektif. Ada yang tanyakan? Sebagai adjektif. Lanjut ya. The leaf of the white mulberry provide food for silkworm, silk fabric are woven. Nah, ini jawabannya yang apa ini? Ini babnya adalah adjective clause yang posisinya dia sebagai object of preposition. Adjective clause yang posisinya sebagai object of preposition. Dia adjective clause, object of preposition itu kalau di buku halaman 301. Dibuka di buku halaman 301. Warna hijau kan, Sir? Oh, ini semuanya kita hijau dulu. Nah, ini adjective clause sebagai object of preposition. Adjective clause yang digunakan sebagai objek preposition antara lain bisa whom, who, which, that, atau dihilangkan. Nah, object of preposition itu berarti di situ ada preposition. Berarti di situ ada preposition from preposition plus whom. About whom. About whom. Nah, ini. Preposition of which. Berarti di situ adalah to which. Nah, ini preposition to which. Nah, perhatikan di buku sudah saya kasih tulisan. Untuk formal English, preposisi hadir mendahului adjective clause. Jadi untuk formal English, bahwasanya preposition itu hadir mendahului adjective clause. Jadi ini bisa ditulis 1, 2, 3. Bisa to which we listen last night was good. Bisa which we listen to. Ini bisa that we listen to atau dihilangkan. Tapi yang formal English itu adalah yang A. To which, to whom, to. Nah itu, jadi ini seperti itu. Ini yang karena TOEFL itu adalah formal English, maka dia harus ada preposition plus whom plus which plus whose. Nah itu dan lain sebagainya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang A kemungkinan. Jawabannya yang D. From whose cocoon. Tadi saya menjelaskan ini adalah object of preposition. Object of preposition dan preposisi itu harus berada di depan. Akan ada to which, to whom. Nah ini
from whose. Nah, dia posisinya di depan penghubung di adjective clause. Masih nggak mudeng gimana Syar? Yang tadi tuh yang ini nih adjective clause of preposition. Terus udah gitu yang tadi halaman itu. Jadi ini object of preposition ya. Ini object of ini babnya di bab di Ya, adjective hijau clause. 301. Nah, ini adjective clause dia object of preposition. Jadi object of preposition itu, nah, cara penulisnya ketika ada preposition di situ, ini kan contohnya she is the woman I told you about her. She is the woman about whom, ini kan her, ini kan kebetulan her. Her-nya ini kan berarti objek tadi ya. About whom I told you. Nah, ini bisa ditulis menggunakan cara 1, 2, 3, 4 cara. Nah, tapi khusus untuk yang formal English, jadi bahasa Inggris formal, preposition itu harus ditaruh di depannya konektor untuk adjective clause. Nah, ini juga bisa ditulis dengan who atau whom I told you about. Boleh. That I told you about. Atau dihilangkan I told you about. Ini boleh. Boleh milih satu A, B, C, D. Tapi untuk formal English, preposition itu harus ada di depan apa? Di depan konektor untuk adjective clause ini. Ini about whom. Di sini preposition of which. Berarti to which. Nah, ini kan to-nya ditaruh di belakang. Ini ditaruh di belakang atau dihilangkan tapi to-nya di sini. Nah, ini note-nya adalah ini bisa nulis, jenengan bisa tulis A, B, C, D, tapi khusus untuk formal English, preposition itu hadir mendahului adjective clause. Yang A, yang contoh yang A ini yang formal English. Nah, di sini tadi ini from cocoon. Kalau from cocoon ini juga salah ini. Kenapa? Karena butuh konektor di situ. Nah, kalau ini from connect ini butuh konektor. Kalau di yang jawaban C konektornya berada di akhir, ini salah. Harusnya konektornya kan object of preposition di depannya from whose cocoon. Artinya itu berarti harus ada kata penghubungnya ya, Sir ya, yang setelah kata from, kata penghubungnya baru itu ya, kokon. Oke. Kemudian soal yang nomor 12. As bla bla bla, a Greek and Roman mythology, koma. Ini perhatikan ada komanya. Ketika ada koma, di sini ada harpis, ini adalah subjek. Ini ketika ada koma seperti ini, berarti ini adalah anak kalimat. Berarti itu adalah anak kalimat. Nah, ini adalah anak kalimat. Kalau di sini anak kalimat, S-nya ini dia sebagai konektor. S-nya itu dia sebagai konektor. Lah, S-nya itu artinya apa? Tergantung nanti dia posisinya sebagai apa. Di sini. Jadi S itu nanti macam-macam artinya ya. Nah, di sini S itu jika dia posisi S itu jika dia itu adalah sebagai time clause, ini time clause, artinya klausa yang menunjukkan waktu, S itu diartikan apa? Setelah. Nah, S itu kalau dia sebagai
Nah, ini reason clause, klausa yang untuk apa alasan, as itu artinya karena. Nah, kalau di situ dia sebagai apa itu? Clause of manner, klausa yang menunjukkan keterangan cara, as itu diartikan seperti. Tapi pada prinsipnya, as itu adalah dia sebagai konektor. Jadi as itu pada prinsipnya dia sebagai konektor. As itu dia sebagai konektor. Artinya apa nggak peduli sih, tapi yang jelas as itu dia sebagai konektor. Ketika ada konektor, berarti di sini harus ada subjek, ada verb. Nah, kebetulan di sini in Greek and Roman mythology ini adalah di sini ada preposition diikuti dengan noun. Ini berarti adverb ini. Ini adalah adverb. Nah, pilihan gandanya ini adalah describe, described, to describe, description, describing. Ini semuanya pilihan gandanya adalah verb. Nah, kalau di sini ditulis lengkap berarti harus ada konektor, sudah ada konektor, ada subjek, ada verb. Tapi di sini nggak ada subjeknya ini. Berarti itu sudah mengalami teknik yang disebut dengan abridgment. Tekniknya disebut dengan teknik abridgment. Nah, itu. Nah, ini halaman 278. Peringkasan pada adverbial clause bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah abridgment, yang kedua adalah reducing. Abridgment itu dengan membuang apa? Subjek sama to be. Dengan tanpa membuang conjunction. Jadi conjunctionnya atau konektornya tidak dibuang. Syaratnya apa? Subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Yang kedua, dalam subclause tidak terdapat modal auxiliary. Nah, di sini when he is doing the housework. Nah, di sini he is-nya dibuang. When-nya tetap. When doing the housework, Wahid listen the music. Berarti di sini abridgment itu konektornya masih, karena ini aktif langsung di verb ing-kan. Kalau pasif bagaimana, Sir? Kalau pasif langsung di verb 3-kan. When he was invited to participate on research, Jack was finishing his assignment. Nah, di sini karena ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, bentuk kalimat pasif, he was-nya dibuang. When invited ini langsung bentuk ketiga. When invited. Kalau kembali ke kasus ini, berarti karena di sini sudah ada konektornya, as-nya sebagai konektor, nggak dibuang, berarti ini abridgment. Nah, subjek sama to be-nya dibuang. Berarti verb-nya kemungkinan kalau aktif adalah verb ing, kalau pasif adalah verb 3. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Verb 3 bukan sir. Soalnya ada kata were-nya itu di akhir. Dia Jawabannya yang pas. Oh, yang A. pasif. Jadi apa? Monster yang menakutkan, yang separuh wanita, separuh burung. Ini berarti kemungkinan antara A sama D. Kalau aktif berarti ya D, kalau pasif berarti ya A. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian soal nomor 13. Ini gampang. 13 ini materinya tentang inversi. Ini babnya inversi. Kalau di buku hijau itu bab 27.
Nah, ini kata kuncinya apa? Jika negatif sentence, bentuk negatif expression berada di awal, harus diinversi. Jadi apabila negatif expression itu berada di awal kalimat, harus diinversi. Inversi itu apa, Sir? Inversi itu adalah auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Bentuk kalimat tanya ini juga inversi. Nah, kalau di buku hijau, ini babnya sebelumnya. Nah, ini babnya tentang inversi. Inversion atau inversi. Nah, perhatikan di situ salah satu fungsi inversi itu adalah untuk bentuk kalimat tanya. Can you speak English? Nah, are you coming to the party? Nah, di sini ada can atau are. Ini hadir sebelum subjek. Berarti ini inversi. Where did you go yesterday? Nah, did-nya ini auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Ini adalah inversi. Nah, tadi itu yang mana, Sir? Yang tadi itu ini. Soal nomor 6 ini. Ya, poin yang nomor 6. Digunakan ketika sebuah kalimat diawali dengan negatif expression atau ekspresi yang bermakna negatif. Ekspresi negatif itu apa saja, Sir? Seperti ada kata never, ada hardly, ada seldom, ada rarely, ada barely, ada scarcely, ada not only, at no time, and nowhere. Jadi ketika ada negative expression berada di awal kalimat, berarti harus diinversi. Lah, ada kata not only, ini negative expression berada di awal kalimat, auxiliary, subject, verb. Never negative expression berada di awal kalimat, auxiliary, subject, verb. At no time, ini adalah negative expression berada di awal kalimat, ini ada auxiliary, subject. Nah, di kasus ini, not only, ini kan negative expression berada di awal kalimat. Karena negative expression berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Cari yang auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Karena ada negative expression berada di awal kalimat. Yuk, jawabannya yang mana kira-kira? C. C. Auxiliary lebih dulu daripada subjek. Auxiliary lebih dulu daripada Kemungkinan yang auxiliary lebih dulu daripada subjek, jawaban D ya, D ya. sama D. Yang D. Kemungkinannya dua itu kan. Nah, perhatikan ini belum selesai nih. Ini inversi antara C sama D. Karena auxiliary lebih dulu daripada subjek. Nah, di sini nuclear breeder reactor ini adalah subjeknya. Ini adalah subjeknya. Nah, verbnya apa, Sir? Verbnya adalah generate. Kalau verbnya generate, berarti jawabannya benar yang C. Kalau di sini generating, kemungkinan yang benar adalah yang D. Jadi tenses itu juga mempengaruhi. Oh, present, benar. Oke, ada yang tanyakan? Sudah ngantuk ini Mas Umar ini. Nomor 14.
DW. Many of the stylistic features of filmmaking technique. Nah, di sini Standar that established. ini yang mana nih? What became? Ini kan ini subjeknya, verbnya pioneer mengawali. Many of stylistic features of filmmaking technique. Lah di sini kok delala ini ada establish, 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 establish. Ini semuanya establish. Establish itu kan apa? Membangun atau nah itu kan verb ini. Ini kan verb. Kalau di sini sudah ada verbnya, kok ada verbnya, berarti di sini butuh Subject. konektor Konektor subjek. subjek. Konektor lagi ya. Konektor subjek konektor. Konektor subjek. Konektor subjek konektor kan ya? Oh, enggak. Ini PSP ada ya? verbnya. Karena di sini Oke. ada establish, establish, establish. Kemungkinan jawabannya yang mana? B. What Yes. became? Lihat ya. Yang menjadi berkembang. Soal terakhir nomor 15. Jawabannya yang mana nih? Oke. Ini ada koma. Ketika ada koma berarti di sini adalah anak kalimat. Ini ketika ada koma berarti ini anak kalimat. Tuh, tandanya apa? Setelah koma itu adalah subjek. Kalau anak kalimat di sini be needed ini berarti butuh konektor subjek sama verb. Berarti konektornya penghubungnya ya. Kalau jawaban B. yang A ini benar Ya. salah. Salah dong, sir. Kan nggak ada konektornya Ada atau konektor. Ya. salah. Antara B sama D ya, sir. Kan ada konektornya ya. Oke. Kalau jawaban yang jawaban yang C ini C jelas salah. salah. Karena nggak ada Jawabannya konektornya. antara B B sama sama D. D. Nah, B sama D ini B sama D ini. D ini sebenarnya ada kata yang dibuang. Should be ya. Bukan. Ini ada kata yang dibuang. Ini sebenarnya ini babnya apa? Inversi pada conditional sentence. Ini jawabannya benar yang D. Betul. Ini bentuk aslinya adalah if hydroelectric power should be needed. Ini harusnya gitu kalimatnya. Ini if-nya ini bentuk aslinya if hydroelectric power should be needed harusnya gitu. Should be needed karena if-nya dibuang maka should-nya dipindah ke depan. Nah, nggak ngerti sir ini babnya inversi. Kamu perhatikan inversi itu saya menulis di situ ada 15 pola yang keluar hanya dua soal. Jadi nulis 15 pola. Nah ini. Jadi
If I were a president, I would arrest all corruption. Nah, ini diinversi, if-nya dibuang, were-nya dipindah ke depan. Were I president, I would arrest all corruption. If I had money, I would give you. If-nya dibuang, polanya jadi were I to have money. Nah, if he had known, he would have come to the party. If-nya dibuang, had-nya dipindah ke depan. Jadi itu ada proses yang dibuang ini. Nah, ini bentuk aslinya adalah if hydroelectric power should be needed. Tapi karena di sini if-nya dibuang, maka should-nya dipindah ke depan. Should hydroelectric power be needed gitu. Kalau jawaban yang B ini when the ini when-nya dia sebagai konektor, hydroelectric power sebagai subjek. Kalau di sini subjek nggak mungkin ada B-nya. Kalau dia seandainya harus dipaksakan pakai jawaban yang B, berarti when hydroelectric power need atau is needed harusnya. Kalau diperlukan ini, taruhlah ini kalau kita pengen ngomong diperlukan, berarti di sini harusnya is needed. Karena itu diperlukan kalimat pasif. Ada yang tanyakan? Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, silakan di stop dan minta untuk diulang. Kalau kurang cepat, nanti speednya ditambah. Kalau seandainya kok membingungkan supaya mudah, saya harus bagaimana? Nah, jenengan bisa kasih masukan kepada saya. Jenengan bisa ngasih masukan kepada saya. Dan kita nanti nganu ya, masuknya jam 8 ya. Karena jam 6:30 sampai jam 8 saya ngajar kelas lain. Jam 8 sampai 9:30 saya ngajar kelas ini. Oke, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup proses belajar kita pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan kita lanjutkan besok hari Rabu jam 8. Yuk, kita tutup proses belajar kita dengan berdoa. Allahumma akhrisna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wa sahilana surana min khazini rahmatik wa rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu hari Rabu jam 8 ya. Baik, Sir. Terima kasih.